Baik, judulnya komunikasi bukan asal berkomunikasi, karena manusia itu sejak dulu salah satu skill awal itu pasti bisa berkomunikasi. Tapi seiring dengan zaman, komunikasi ini seringkali malah menjadi sumber masalah kalau kita tidak bijak menggunakannya. Saya ingat seperti ini, ada pertanyaan, ada anekdot. Kenapa sih di dunia pendidikan, di dunia sains ada jurusan ilmu komunikasi? Jawabannya mudah, karena itu tadi, masih banyak manusia yang sering salah dalam berkomunikasi, sehingga akhirnya sering terjadi kesalahpahaman, misunderstanding, dan bahkan miskomunikasi. Jadi itu kenapa sampai, bahkan saya pikir orang-orang dari jurusan ilmu komunikasi seperti saya itu adalah orang yang paling sering misunderstanding. Makanya harus terus belajar, jadi senang sekali. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir. Saya ucapkan salam kenal, salam hormat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sekarang kita akan berdiskusi tentang komunikasi, bukan asal berkomunikasi. Dan ini bukan hanya untuk dunia pendidikan, tapi secara universal dan sangat-sangat bisa relevan dengan dunia pendidikan. Karena komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa terpisahkan. Dan dalam pendidikan, perannya ini luar biasa. Karena kata mampu mengubah jiwa dan dunia. Kita salah kata dalam mendidik, ya entah apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi izinkan saya awali dengan sebuah cerita. Mungkin sering ada pertanyaan, kenapa orang yang belajar bahasa Inggris di Indonesia susah sekali? Pasti, umumnya ya, bukan semuanya, umumnya. Ternyata ini saya alami sampai sekarang itu baru terasa. Jadi ada permasalahan dalam komunikasi di pendidikan. Ketika bahasa Inggris di Indonesia memang fokusnya orang-orang menjadi lebih tidak percaya diri untuk berbicara bahasa asing, karena mungkin ini pengalaman pribadi, kita ada kesalahan dalam membangun si konsep pendidikan ini yang harusnya belajar menggunakan bahasa menjadi belajar tentang bahasa. Padahal anak-anak SD, SMP itu bukan jurusan linguistik. Ini terjadi sejak saya SMP, pertama belajar bahasa Inggris sampai kuliah. Contohnya seperti ini, saya terdidik dari lingkungan yang misalkan saya maju ke depan, lalu saya berbicara di depan, good morning everyone, my name Fidi, tiba-tiba ada interupsi dari guru, my name is Fidi, oh ya, sorry, my name is Fidi Sukmayadi, I was born, oh iya, maaf, I was born. Sehingga tidak ada, kita selalu diinterupsi, efeknya adalah harus jujur saya tidak berani menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris sampai 20 tahun ke depannya. Dan akhirnya saya mencoba lagi, jadi bangkitnya lama. Karena itu tadi, karena ketika mendidik merasa, mungkin kalau dalam sisi psikologi, trauma mungkin. Akhirnya setiap saya kerjakan sesuatu, ini aduh grammarnya out-outan, ini grammar anak SD. Tapi ternyata akarnya sama, komunikasi. Karena di sisi lain saya teringat sebuah, kalau yang baik saya akan sebutkan, sebuah kata komunikasi yang sangat luar biasa dari almarhum Profesor Haidar Al-Wasila dalam sebuah waktu ketika memeriksa sebuah tugas. Dia berkata, aduh, ini tugas kamu masih sedikit kacau ya. Nah, beliau berkata seperti itu. Tapi ujungnya itu yang membuat perasaan menjadi lebih bersemangat, lebih bergairah, karena di ujungnya beliau berkata, tapi ini jauh lebih bagus daripada zaman saya dulu. Zaman saya dulu ini lebih hancur dari kamu. Beda, ada kritik, tapi setelahnya itu yang saya ingat kisah tersebut. Jadi semoga almarhum diterima di sisinya. Jadi yang sangat-sangat
teringat sampai sekarang bahwa ya betul tugas saya aut-autan, tapi dia berbicara seorang profesor bahwa ketika seusia saya, dia memiliki tugas yang jauh lebih hancur daripada saya. Itu yang memotivasi saya, ternyata betul komunikasi sangat penting, dan akhirnya membuat saya juga menjadi lebih ingin belajar lagi, karena jangan sampai apa yang kita katakan itu menjadi sesuatu hal yang mengganggu atau mungkin merusak masa depan orang lain. Jadi seperti itu. Itulah sedikit cerita dulu bahwa komunikasi bisa berdampak sampai puluhan tahun ke depan, terutama di dunia pendidikan. Nanti mungkin saya pikir Teh Rita dan Kang Irwan juga pernah merasakan atau Bu Kapri ketika belajar bahasa Inggris hal yang seperti itu. Baru bicara sedikit diinterupsi, berbicara sedikit diinterupsi. Efeknya ya terasa bangsa Indonesia malu-malu kalau harus berbicara bahasa asing. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan, terima kasih. Mari kita awali dengan ini. Saya ingin Ibu, Bapak, Saudara-saudara, kawan-kawan semua, mari kita pikirkan satu masalah yang paling berat yang pernah terjadi. Mungkin 30 detik. Satu masalah yang paling berat yang pernah terjadi. Diingat. Karena masing-masing pasti punya sisi masalah yang berbeda, kadar yang mungkin juga berbeda, tapi tolong pikirkan satu masalah yang paling berat yang pernah terjadi. Berarti pernah terjadi ya, bukan yang akan atau yang sedang terjadi. Yang pernah terjadi. Baik. Tidak perlu disebutkan, tapi nanti mungkin saya akan mengundang host untuk turut serta. Nah, baik. Saya minta bantuan kepada Teh Rita. Teh Rita ada ya? Ya, hadir. Ya, Teh Rita sudah terpikir ya masalah yang paling berat yang pernah terjadi ya? Oke. Sudah. Nah, berikutnya. Ketika kita mendapatkan masalah tersebut, siapa orang yang pertama yang kita ceritakan? Ya, perihal masalah tersebut. Silakan direnungkan kembali. Siapa ya? Kalau ini ada masalah, siapa yang paling pertama saya konsultasikan? Untuk masalah yang spesifik tadi, yang paling berat tadi. Bukan semua masalah, tapi khusus satu masalah yang paling berat tadi. Kepada siapa? Nah, untuk itu saya ingin izin bertanya kepada Teh Rita. Teh Rita, masalah yang paling beratnya sudah ada ya? Sudah ada. Nah, ketika itu kepada siapa Teh Rita menceritakannya? Yang ada di sebelah saya, Kang. Oh, jadi masalahnya terjadi ketika sudah menikah ya? Yang paling berat sampai umur saya sekarang sih ya, sudah menikah. Oke. Jadi saya cerita sama beliau. Baik. Ya. Baik. Nah, kenapa mesti yang di sebelah Teh Rita? Kenapa tidak ke ibu? Kenapa tidak ke guru? Kenapa tidak ke dosen? Kenapa tidak ke sahabat yang sesama perempuan? Oke, first of all, karena ibu saya sudah tidak ada. Kalau ada beliau, pasti saya ke beliau. Oh, mohon maaf. Jadi, kenapa ke dia? Karena mungkin saya ngerasa sih karena satu visi kali ya, Kang. Saya tahu dia bisa dipercaya, dan ketika saya cerita, dia akan melihat dari sisi yang saya pikir akan objektif. Dia tidak hanya sekedar membenarkan apa yang saya ceritakan, tapi kemudian dia bisa melihat dari sisi yang lain, sehingga nantinya bukan hanya sekedar support bahwa oh ya ini masalahnya memang berat gitu, tapi bisa bantu saya untuk kemudian memilah dan memilih lagi kira-kira mau diapain nih masalah ini gitu. Itu sih Kang, lebih ke situ. Oke. Kenapa tidak ke teman perempuan yang lain? Ada kekhawatiran dari diri saya sendiri gitu kalau saya ceritanya sama teman perempuan, meskipun saya tahu ada beberapa sahabat saya yang juga oke dalam menyimpan rahasia, tapi kemudian apakah nanti dia bisa menyelami si masalahnya gitu ya,
atau hanya sekedar ingin mendukung saya. Jadi saya sih tidak memilih itu untuk bercerita untuk masalah yang ini ya gitu. Nggak milih ke teman, tapi lebih pada dia yang bisa bantu saya gitu. Baik, baik. Baik, terima kasih Teh Rita. Dan sekarang saya izin kepada Bu Kapri nih, Bu Kapri. Saya izin. Kalau untuk masalah yang spesifik, masalah Bu Kapri ini, pada siapa orang pertama, siapakah yang Bu Kapri sampaikan permasalahan ini? Oke, dalam hidup ini masalah berat tuh kayaknya banyak ya. Betul. Badan saya. Oke. Tapi yang satu itu aja, yang satu masalah yang pernah terjadi kira-kira ke siapa ya? Ke sahabat saya. Sahabat. Ya. Dengan alasan? Dengan alasan mungkin karena yang berat itu tergantung masalahnya sebetulnya. Ya, kalau tadi saya dengan Mbak Rita itu saya tahu pasti masalahnya bukan masalah suaminya. Oh, banget Bu. Kalau tentang dia mah nggak ngomong sama dia. Nah, gitu kan? Jadi kenapa? Ya mungkin karena pertama masalah itu lebih spesifik kalau saya melihatnya orang yang cocok saya ceritakan adalah sahabat saya, gitu loh. Kenapa bukan itu? Sebetulnya tidak kenapa ya, tapi maksudnya karena mungkin lebih ngarah, saya tahu siapa yang akan memberi saya jawaban yang lebih objektif lah. Saya tuliskan di sini. Aduh. Ya. Dan mungkin perspektifnya itu lebih dari beberapa perspektif ya. Jadi lebih karena mungkin tidak ada perasaan yang subjektif ya. Jadinya dia memberi perspektifnya yang benar-benar masuklah logikanya. Baik, baik, baik. Lebih tanya deh tuh. Baik. Kembali. Baik, terima kasih Bu Kapri dan terima kasih Teh Rita. Ketika ditanya kenapa mesti dia, dan betul tadi, setiap masalah mungkin kita akan beralih atau berkomunikasi dengan orang yang berbeda. Karena betul kalau masalahnya dengan tadi suaminya mungkin tidak akan bicara dengan suaminya karena itu menyangkut suaminya, mungkin akan berbicara dengan orang lain. Ini, tapi di sini kuncinya. Kalau kita lihat ada kesamaan dari Teh Rita dengan Bu Kapri, mencari yang objektif, mencari yang dapat dipercaya, mencari yang bisa memberikan perspektif, dan yang terakhir inilah yang mau mendengarkan. Jadi ini sebetulnya salah satu dasar dari komunikasi efektif. Karena kalau kita sudah bisa seperti ini, orang akan dengan mudahnya, akan dengan percayanya berkomunikasi dengan kita. Karena ya seperti tadi, mungkin kita punya sahabat baik, tapi mungkin juga kita tidak akan berbicara tentang satu hal ini kepada sahabat terbaik kita. Tapi terhadap orang lain mungkin kita bisa membicarakan masalah-masalah yang lain. Karena kita memiliki preferensi seperti ini, sehingga inilah yang perlu kita siapkan. Mampukah kita menjadi sosok seperti ini yang akan didengarkan dalam hal ini dalam pendidikan, yang akan didengarkan oleh siswa kita, rekan kerja kita, ataupun atasan kita. Nah, yang seperti inilah yang kadang kita harus merefleksikan. Kita ingin orang lain seperti ini, mampukah kita juga berbuat seperti ini kepada orang lain? Ini yang ternyata ya dasarnya itu ternyata kemampuan komunikasi bukan pada berbicara, tetapi pada mendengarkan. Perlu diketahui juga kawan-kawan, kita berkomunikasi ya hanya dengan 3 hal ini: kata-kata, suara, dan bahasa tubuh. Di tengah dinamika teknologi seperti sekarang, orang berkata, aduh masih sering banyak yang salah paham tentang komunikasi. Berarti kita harus kembangkan berbagai teknologi. Ternyata
baru-baru ini ya, bukan baru-baru ini, tapi 2015 itu sudah satu penelitian menunjukkan bahwa bukan masalah akses ternyata. Bukan masalah akses teknologi komunikasi. Bahkan dengan adanya akses yang luas, makin banyak juga peluang untuk salah paham. Satu contoh, kita berkomunikasi dengan WhatsApp, tapi karena ada tidak di checklist 2 atau checklist 2 biru tapi tidak dijawab, menimbulkan masalah. Aduh, saya tersinggung. Dia sudah cek hanya di read doang, malah menjadi bermasalah. Atau ada halnya online seperti ini, daring. Sama, ini akan menimbulkan masalah lagi. Ada suara, echo, ada feedback, dan sebagainya. Jadi ternyata ya tadi, tetap dari ribuan tahun yang lalu, sebetulnya kuncinya ada di 3 cara kita berkomunikasi, dan permasalahannya sebetulnya bukan di masalah akses, tapi di masalah bagaimana kita memahami komunikasi tersebut. Dan inilah fakta yang harus kita ketahui. Baik, Ibu Bapak sekalian, di sini bisa kita lihat apa yang kita katakan itu hanya 7%. Hanya 7% efeknya. Yang menentukan makna ternyata 38% dari suara dan nada, 55% dari bahasa tubuh. Itulah kenapa akhirnya sering terjadi kesalahpahaman, karena yaitu tadi, kata hanya memiliki efek makna sebesar 7%. Jadi bisa terbayang kenapa komunikasi tertulis itu jauh lebih multitafsir daripada komunikasi langsung bertatap muka. Karena kita tidak bisa melihat elemen yang lain, tertulis seringkali salah paham, dan ini sering terjadi kepada saya selaku mahasiswa dan juga kepada mahasiswa saya ingat, menurut pengakuan para mahasiswa, menulis WhatsApp ke dosen memerlukan, atau guru memerlukan waktu yang jauh lebih banyak daripada mereka harus menulis kepada teman-temannya ya. Nah itu tadi, karena kata 7%. Semuanya tergantung dari bahasa tubuh dan suara atau nada. Hanya 7% kata-kata itu. Jadi betul-betul fakta yang menurut saya ini jangan diremehkan, karena 7% itu sangat kecil. Dan body language itu yang paling besar. Body language yang paling besar, dan ini sekali lagi adalah senjata utama dalam komunikasi, yaitu kita pahami dulu bahwa proses penerimaan makna itu dengan aturan 7, 38, dan 55 dari Mehrabian. Saya yakin Ibu Bapak di sini sudah pernah mendengar ini, karena ini Mehrabian ini sangat terkenal dalam teori 7, 38, 55 ini. Setelah memahami ini, maka kita bisa mencoba melatih atau mempraktikkan bagaimana sih agar kita bisa menjadi seorang komunikator dengan kemampuan komunikasi yang efektif. Karena komunikasi efektif seperti yang bisa kita lihat di sini bukan hanya sekedar melakukan pertukaran informasi, melainkan lebih kepada upaya untuk memahami emosi dan maksud di balik penyampaian informasi tersebut. Di balik penyampaian informasi bukan hanya saja ketika kita mendengar informasi, tapi ya juga ketika kita menyampaikan informasi. Kita sudah paham emosi kita sendiri dan maksud di balik penyampaian informasi kita sendiri. Jadi ini menggagalkan sebuah teori bahwa berbohong tidak sengaja. Tidak ada yang berbohong tidak sengaja. Semua kebohongan pasti disengaja. Karena inilah. Dan ternyata komunikasi efektif itu memang dasarnya dari mendengarkan. Dari mendengarkan, dan ini ada sedikit teknik yang menurut saya sangat-sangat menarik. 3R, repeat, reflect, dan respond. The art of active listening. Dan kata art ini memang luar biasa karena ini seni. Artinya setiap orang memiliki hal ini, tapi bagaimana mereka memainkannya itulah yang membedakannya. Repeat, reflect, dan respond.
Repeat, ketika kita mendengarkan, saya pun pernah belajar, biasanya kawan-kawan dari NLP Society itu memang salah satu senjata utamanya juga mereka mendengarkan, saya lihat itu. Mendengarkan dulu apa yang disampaikan, kemudian baru bisa menyimpulkan. Tapi di sela-sela mendengarkan itu ada diulang, repeat. Ketika saya berbicara tentang Mahrebian, oh ya, Mahrebian, repeat. Itu menunjukkan adanya perhatian sehingga kita, oh ya, padahal tidak tahu apakah pendengar kita itu betul-betul mendengarkan atau tidak, tapi dengan ada repeat, ya itu sepertinya ya mendengarkan. Nah, ini yang paling dasar itu repeat. Kalau kita memang sedang sibuk, tidak terlewat, coba dengan repeat, mungkin itu bisa sedikit membantu. Walaupun kita tidak paham sepenuhnya. Tidak paham sepenuhnya, tapi repeat ini yang paling dasar. Bahkan ini ada satu anekdot. Anekdot ini mungkin terjadi juga. Katanya, perempuan itu sebetulnya ketika bertanya kepada pasangannya, dia sudah tahu jawabannya. Misalkan dalam pemilihan baju. Pak, yang merah atau yang biru? Ya, sebetulnya tanpa kita menjawab sudah ada jawabannya, tapi itu kita perlu. Karena seringkali ini terjadi pada saya repeat saja, yang merah atau yang biru? Biru. Ah, yang merah aja ya, lebih bagus. Nah, sebetulnya sudah ada jawabannya. Beli yang ini, beli yang itu. Yang ini aja ya? Oke. Karena betul ya, apa kata pujangga bahwa wanita itu ingin didengar. Itu. Dengan repeat, kita bisa memberikan satu tanda bahwa kita mendengarkan. Repeat akhirnya atau awalnya. Level berikutnya, reflect. Nah, ini memang sudah di level berikutnya, reflect. Berarti kita sudah lebih dari sekedar hearing. Nah, jadi kawan-kawan ini menarik ya. Dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu, tidak ada membedakan antara listening dan hearing. Dalam bahasa Inggris, hearing itu ya tadi, datang dari kuping kiri, selesai kuping kanan, keluar. Tapi dalam bahasa Inggris ada namanya listening, yang itu betul-betul mendengarkan. Dan akhirnya reflect, itu sudah masuk kategori listening. Bagaimana nanti akhirnya kita mencoba memahami, dan kemudian merasakan apa yang pembicara itu sampaikan. Kita merasakan ketika dia berbicara tentang permasalahan dengan keluarganya, kita mereflect dengan bahasa tubuh ataupun dengan bahasa verbal. Kita merefleksi diri, oh ya, kalau saya di posisi dia bagaimana? Ya, orang tua saya, maaf Pak, orang tua saya berpisah, tidak pernah di rumah. Nah, kita coba refleksikan seperti itu, dan kita bantu akhirnya dengan respon. Baik itu respon seperti bahasa nonverbal, seperti menganggukkan, ataupun bahasa verbal. Oke, ya, saya coba mengerti, atau misalkan Anda, oh ternyata itu ya posisi kondisi keluarga Anda sekarang. Sehingga akhirnya itu repeat, reflect, dan respon ini suatu hal yang tidak terpisahkan dan perlu latihan untuk bisa mempraktikkan seni dari active listening ini, karena ketika orang sudah paham bahwa kita sedang mendengarkan mereka dengan sebaik-baiknya, maka kejujuran, ketulusan itu akan keluar semuanya. Walaupun kita sibuk, walaupun kita tidak punya waktu, dengan 3R ini kita bisa minimal memberikan impresi bahwa kita itu betul-betul mendengarkan, sehingga nanti komunikasi berjalan lebih efektif. Bahkan respon seperti mengangguk juga, itu sudah luar biasa. Saya kalau di kelas itu ada 2 jenis yang paling saya suka dan yang paling saya benci mengangguk itu. Kalau mengangguknya ya frekuentif, itu berarti dia mendengarkan. Tapi kalau jedanya agak panjang, itu saya agak deg-degan ya, kalau mengangguknya panjang ya, 1 gitu. 2, jangan ngantuk gitu. Mereka itu memberikan
impresi. Ini mendengarkan atau ngantuk? Dari kata mengangguk. Jadi repeat, reflect, dan respon ini ya, tentu reflect dan respon level yang lebih tinggi daripada repeat, karena repeat itu hanya bisa mengulang, karena kita bisa mengulang tanpa perlu melihat siapa yang berbicara dengan kita. Tapi kalau reflect dan respon kita sudah terpraktikkan atau tergambarkan dalam tindakan kita, kita mendengarkan, HP kita simpan dulu, kita mulai berbicara, mata ke mata, dan merespon dengan bahasa tubuh kita dan bahasa verbal kita. Nah, penjabaran lebih luasnya atau lebih detailnya dari 3R ini bisa kita lihat dari ini, mungkin ini bisa yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan. Dan diawali dengan mendengar untuk memahami. Ya, ini yang saya pikir paling sulit, mendengar untuk memahami. Karena kita seringkali mendengar untuk merespon. Mendengar untuk mengcounter. Dan ini yang terjadi di media sosial. Mereka melihat status, memberikan komentar, bukan untuk memahami, tapi untuk merespon atau mengcounter. Ini yang berbahaya. Ada satu kasus, kalau ya, karena Teh Rita atau Kang Irwan sudah sering ikut konferensi, silakan dilihat dalam konferensi, karena ada 3 jenis orang yang akan bertanya dalam setiap konferensi. 1, yang bertanya untuk mengetes, menguji. 2, yang bertanya untuk konfirmasi, yaitu untuk bahwa saya juga pernah melakukan ini, apakah itu baik, ya? Apakah itu benar? Dan yang ketiga adalah yang betul-betul tidak tahu. Ini ada 3 jenis orang dalam setiap konferensi atau seminar yang mendengar, apakah untuk mengcounter atau untuk memahami. Ini yang paling sulit. Begitu pula dengan anak didik kita. Apakah kita bersedia mendengarkan mereka untuk memahami atau mendengarkan mereka sambil bersiap-siap untuk memberikan jawaban. Jawaban untuk mengcounter. Contoh yang mudah adalah, mohon maaf kalau misalkan saya berkata, mohon maaf, anjing. Bagi yang mendengar tanpa mau memahami, selesai di situ. Vidi bilang anjing, dia dosen, abdi negara. Wah, sudah, dia abdi negara yang tidak berpancasila, kasar. Sudah selesai hidup saya. Padahal, mendengar untuk yang kata dalam tanda kutip anjing itu memiliki arti banyak dalam bahasa Sunda. Bisa jadi keren, bisa jadi wow, bisa jadi kaget, bisa jadi betul-betul itu ada binatang yang bernama anjing, dan bisa jadi marah. Itu karena kita hanya mendengarkan kata anjing itu adalah kasar, padahal saya sedang menerjemahkan bahwa dog itu anjing. Tapi tidak ada yang mendengar untuk memahami. Di situ kita bisa munculkan ya kenapa pendengar untuk memahami sulit. Level kedua itu pahami sebelum berbicara. Ya tadi, begitu saya mendengar bahwa seorang Vidi berkata anjing, saya tidak memahami apa yang terjadi. Saya langsung berbicara saja. Dia itu seorang pengajar, seorang guru, itu tidak baik, contoh yang jelek bagi murid-muridnya. Tidak sesuai dengan sila, undang-undang, dan norma. Udah selesai. Kita tidak paham apa yang kita bicarakan karena kita tidak mendengar untuk memahami. Ya, kita hanya mendengar untuk mencari-cari kesalahan, misalkan seperti itu. Jadi pahami dulu apa yang terjadi sebelum berbicara. Dan selanjutnya berbicara untuk dipahami. Apakah kita apakah bahasa yang kita akan sampaikan sudah cukup dimengerti, sudah cukup baik untuk kategori audiens kita, siapa audiens kita. Kalau anak-anak mungkin kita harus berbicara lebih sederhana, tapi kalau dia seorang profesor, seorang ahli, pakar, kita akan berbicara sesuai dengan level yang mereka pahami. Ini juga adalah sebuah seni karena tidak bisa kita sembarangan berbicara untuk dipahami. Ini salah satu hal yang sulit, sehingga betul
kata guru saya, orang yang paling pintar adalah orang yang paling mampu menyederhanakan atau menyesuaikan apa yang dia bicarakan. Dan itu ternyata betul-betul. Saya pernah ikut presentasi, ada profesor yang ilmunya tidak sampai saya kejar, ada yang dia bersedia menurunkan level bahasanya sehingga mudah sekali untuk dipahami. Bahkan untuk anak yang awam seperti saya, misalnya, oh ini bahasanya mudah. Daripada, ya saya ingat waktu itu dia bilang, judulnya tidak saya mengerti, misalnya Quo Vadis Perjalanan Bangsa. Quo Vadis apaan ya? Ternyata kalau disederhanakan mau dibawa kemana ini? Nasib bangsa itu lebih enak daripada ditanyakan Quo Vadis. Nah, itu contoh berbicara untuk dipahami, terutama dalam dunia pendidikan ini penting karena jangan sampai ada istilah, si Pak Fidima berbicara dia mah pintar buat sendiri. Nah itu, aduh kalau didengar seperti itu ya jangan sampailah. Mudah-mudahan bagaimana kita bisa mengolah apa yang kita bicarakan agar bisa dipahami untuk teman-teman semua. Lalu berikutnya pertimbangkan untuk melanjutkan. Ketika kita sudah muncul, sudah desain, apakah kita akan keluarkan atau tidak juga perlu kita pertimbangkan. Walaupun kita tahu kita benar, tapi kita perlu melihat situasi dan kondisi dari para audiens kita. Apakah perlu kita keluarkan sekarang atau nanti? Ketika kita ingin menegur siswa kita, atau ingin mengkritisi atasan kita, apakah perlu kita kritisi sekarang walaupun bahasanya sudah sangat jelas? Atau kita tunggu nanti situasinya, misalkan dengan situasi personal, hati ke hati, atau harus hari itu, harus di tengah situasi itu. Ini yang ya seperti tadi, seperti contoh saya di awal, apakah perlu dikritisi sekarang? Hey, kamu salah pelafalannya, hey kamu salah apa, atau nanti kita evaluasi di akhir dengan bahasa yang tentunya sudah kita siapkan, bahasa yang untuk dipahami, bukan bahasa judgmental atau bahasa menghakimi, tapi dengan bahasa yang konstruktif, yang memperbaiki. Nah itu, sampai pada level pertimbangkan untuk melanjutkan, ketika dirasa, oh ini manfaatnya kurang, atau bisa menyakiti, bisa merusak, mungkin kita cari situasi yang lain, sehingga apa yang ingin kita sampaikan, dapat secara efektif diterima pendengar kita. Setelah level ini, ulangi. Itu saja. Siklus komunikasi efektif, 5 langkah yang mudah untuk disampaikan, tapi mungkin tidak semudah itu untuk dipraktikkan. Secara singkat, ya bisa disimpulkan ya tadi effective communication, active listening, kontak mata, bahasa tubuh kita, bahasa yang sederhana, dan kemampuan bertanya. Karena kemampuan bertanya ini penting. Coba sebagai contoh, coba ceritakan lagi bagaimana sih tadi. Wah itu menarik. Coba tolong, orang akan suka seperti itu. Coba sekali lagi, coba ceritakan lagi. Coba menurut Anda gimana nih sebaiknya? Ini merupakan sebuah skill yang sangat luar biasa. Questioning ini bukan hanya skill menginterogasi, tapi membangun. Ketika memperbaiki mungkin siswa ajar kita, sepertinya bukan ini. Mungkin ada lagi yang terlewat. Sepertinya yang Anda sampaikan ada yang mungkin terlewat, ada nggak? Menggali. Oh ya sebentar. Ya ternyata A, B, C, atau ketika tidak tahu, ya, kita bantu. Kita bantu dengan pertama active listening, hindari interupsi, biarkan selesai dahulu. Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan dengan menginterupsi tadi bisa mengganggu atau membantu, kita malah tidak tahu. Tapi biasanya mengganggu daripada membantu. Dan sebagai akhir, jadi slide saya hanya 7 saja, tidak banyak. Seorang filsuf, peneliti yang sangat terkenal,
Ya, mungkin terkenalnya dengan teori kebutuhan Maslow ya, tapi beliau juga pernah berbicara seperti ini. Kalau ya satu-satunya alat yang kita miliki adalah palu, maka kita akan selalu anggap semua yang ada itu sebagai paku. Berarti solusinya kita gedor semuanya. Ini luar biasa. Dan kalau tadi diawali dengan cerita, maka saya ingin juga berbagi tentang satu cerita terhadap mahasiswa saya. Mahasiswa yang berasal dari Thailand. Dia berkata atau langsung berbicara dengan saya di luar kelas secara pribadi karena dia merasa takut belajar di Indonesia. Diakibatkan preferensi seksualnya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu LGBT. Lalu dia bertanya dalam bahasa Inggris tentunya karena saya tidak paham bahasa Thailand. Ya, Pak Fidi, saya lesbian. Bagaimana saya bisa belajar di sini? Saya katanya orang Indonesia nggak suka. Orang Indonesia itu anti. Saya coba mendengar untuk memahami, dan sampai saya cek dulu itu dokumenter dan semuanya, sampai akhirnya saya paham dulu. Oke, ini dua budaya yang berbeda. Mungkin kita tahu kenapa Thailand itu memiliki banyak golongan LGBT, transgender, karena itu bagian dari kepercayaan mereka, di mana mereka mempercayai yang namanya reinkarnasi, bahwa bagi LGBT atau bagi transgender, dalam kepercayaan budaya Thailand, sebagian besar budaya Thailand, mereka mempercayai bahwa orang-orang yang yang menganut LGBT ini, mereka terjebak dari reinkarnasi sebelumnya. Misalnya, mereka adalah seorang laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan, sehingga memiliki preferensi seksual yang berbeda. Kalau saya hanya memakai preferensi saya sebagai seorang Indonesia dan seorang umat beragama di Indonesia, tentu saya akan anggap dia bejat, salah, asusila, dan sebagainya. Dan mungkin ya sudah pulang saja sana ke Thailand. Tapi posisinya berbeda. Dia dari kepercayaan yang berbeda, dan kita tidak bisa benturkan dua kepercayaan yang berbeda, karena hasilnya hanya akan konflik. Sehingga lebih baik kita jelaskan dengan cara yang bisa dipahami atau diterima. Karena kepercayaan itu di luar akal, ya, di luar akal sehat. Tapi saya tidak bisa memaksakan kepercayaan saya. Jadi ya saya bilang begini, selama Anda tidak mempraktikkan apa yang Anda biasa lakukan di negara Anda, saya yakin Anda bisa belajar di sini dengan nyaman dan tenang. Karena orang Indonesia, saya harus luruskan, bukan membenci orangnya, tapi membenci atau tidak menyukai, tidak menyetujui praktiknya. Ya. Katakan ibarat seperti corona, kill the virus, not hate the person, gitu. Jadi seperti itu. Sama di Indonesia juga, hate the practice, but do not hate the person. Jadi seperti itu kita dalam komunikasi ya, jangan gunakan satu alat saja. Kita mesti memiliki banyak perkakas supaya kita bisa memperbaiki semuanya dengan semua perkakas yang kita miliki. Semakin kuat perkakas, semakin lengkap perkakas, maka semakin banyak alternatif yang mungkin menjadi alternatif terbaik dalam memberikan komunikasi yang lebih efektif. Mangga, terima kasih. Itu tadi sedikit berbagi. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Fidi. Alhamdulillah. Betul kan ya Bu Kapri ya? Dari mulai ngomongin teori komunikasi aja, di ujungnya kita bengong-bengong jadi. Sempat ternganga kondisi mahasiswanya beliau. Oke, jadi kira-kira kita mau langsung ke tanya jawab kah? Belum ada yang raise hand? Saya mau nanya kalau belum ada tanya jawab. Nah, dia nggak dulu tuh. Mana Kang Irwan lo nggak? Saya tadi lihat Kang Fidi sambil ngopi, makanya saya juga mau sambil ngopi. Karena kan hari ini Bu Kapri nggak bawa kopi ya? Bawa, Bu Kapri bawa dari tadi. Udah dong. Udah habis. Udah habis, Kang Fidi langsung ngopi. Oke, menarik Kang, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Fidi bahwa
komunikasi itu kan justru bukan pada letak bagaimana kita berbicara, tapi lebih pada bagaimana kita mendengar. Betul. Nah, ini yang barangkali dari sisi guru, dari sisi mungkin Kang Fidi sebagai pendidik, saya dulu juga guru, mungkin ke depan mudah-mudahan juga masih sebagai guru, kita justru perlu lebih banyak mendengar. Nah, ini yang menarik, Kang Fidi. Kita melihat bahwa pada praktek-praktek pembelajaran konvensional tatap muka, ini kan mostly hampir banyak persentase dari alur komunikasi yang terjadi adalah yang disampaikan oleh guru. Benar nggak? Betul. Berapa persen yang kita berikan anak untuk kemampuan kemudian mereka berdiskusi, berkomunikasi, dan kita mendengar? Ya. Nah, ini jadi kalau saya lihat dari apa yang Kang Fidi sampaikan tadi adalah kita perlu ruang bagi anak-anak justru untuk lebih mengekspresikan dan kita mendengar. Nah, gimana Kang Fidi, setuju nggak dengan statement ini, Kang? Oh, mau nanya nanti ya. Sebentar ya, Bu Nurgoa ya. Ibu Nurgoa di sini ya, Ibu ya. Baik, terima kasih Kang Irwan. Pertama, kembali saya luruskan, mendengar komunikasi itu tidak dari kata dan suara, tapi juga dengan bahasa tubuh. Sebagai seorang pendidik, ada baiknya kita juga memang, saya yakin semua pun sudah mempraktikkan ini, bahwa kita pun mendengar gerak-gerik body language daripada siswa kita. Permasalahannya apakah kita akan merespon, reflect, dan tadi itu, 3R atau tidak. Contoh ketika kita sudah di kelas, kita bisa lihat siswa-siswa kita sudah lihat jam tangan, sudah mulai beres-beres, oke, ini sudah mau habis. Kalau kita bisa merespon, mereflect, ini sudah mau habis, kita respon, baik, sepertinya kita tutup sekarang, 3R itu kita laksanakan, mulai beres-beres, oke. Ada feedback. Nah, karena kondisinya memang masih seperti itu, ya kita mau nggak mau sekarang kita siasati dengan mendengarkan apa yang tidak mereka sampaikan. Kalau dia tidur di kelas, mungkin setelahnya kita coba ajak ngobrol, atau ketika dia mengernyitkan dahi selama mata pelajaran kita, baru kita. Tapi sekali lagi, kita bersedia tidak untuk melakukan 3R itu. Kalau kita bersedia, pasti kita akan meluangkan waktu, mengorbankan, menginvestasikan waktu untuk menemui siswa-siswa tadi di luar apa yang telah kita sampaikan, atau kita setting dari awal secara struktural. Oke, saya hanya akan berbicara 5 menit. Sisanya Anda atau semua tugas-tugas itu yang diserahkan, kita berikan framework, silakan. Seperti puzzle, mungkin ada yang dalam teori pedagogi puzzle yang mana semuanya akhirnya berkontribusi. Itu banyak sekali teori pedagogi yang mungkin saya sendiri belum harus banyak belajar. Tapi setidaknya yang maukah kita mendengar di luar apa yang mereka katakan, tapi apa yang mereka tunjukkan. Karena ya tidak semata-mata Tuhan ciptakan mata 2, lubang hidung 2, telinga 2, dan mulut 1, melainkan untuk kita lebih mau melihat, lebih mau mendengar, dan lebih mau mencium apa yang terjadi daripada kita lebih banyak berbicara. Itu ceritanya, Mbak. Oke, nuhun Kang Fidi. Ibu Nurgoa, boleh silakan. Tadi sudah raise hand. Silakan boleh di-unmute, Bu. Silakan Ibu, Mangga Punten. Halo Ibu Nurgoa, maaf masih di-mute, saya unmute ya. Kok nggak mau? Silakan Ibu Nurgoa sudah. Iya, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada siswa yang sudah sering ditegur tetapi tetap bertingkah laku mengganggu proses pembelajaran di kelas? Iya, sudah sering ditegur Pak, tapi tetap mengganggu. Begitu. Artinya cara mengkomunikasikannya bagaimana tuh? Ya, makasih. Baik. Baik. Ibu Nur, terima kasih pertanyaannya. Kalau cara memang banyak, tapi mari kita kembali ke awal, kita mendengar untuk memahami,
Mari kita coba tanyakan secara personal, langsung di luar kelas, kenapa Anda seperti ini? Kita tidak tahu, jangan-jangan dia memiliki misalkan attention deficit disorder. Wah, berarti kita yang salah. Karena ini dosa, saya pernah berdosa, Bu, sangat berdosa. Ketika saya langsung tidak mendengar untuk memahami, saya langsung marah kepada seorang siswa yang memakai headphone, kecil, earphone, dan ternyata dia memiliki gangguan telinga, dan itu adalah alat bantu. Oh, saya itu, saya sedih sekali, saya merasa sangat, itu kapok. Ya Allah, saya kapok sekali lagi, saya nggak berani lagi negur. Saya langsung tegur tanpa tahu bahwa dia punya penyakit itu. Ya hampir mau nangis, saya aduh, dan saya tegur di depan umum. Hei, kamu lepas itu. Dan dia shock. Dan itu dosa besar ya, saya mohon ampun. Dan itu tidak akan saya ulangi lagi, karena saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kalau saya waktu itu sudah mengerti ilmu seperti itu, mungkin saya akan tanya, kenapa kamu tadi pakai earphone? Orang lain kan nggak pakai earphone. Ternyata dia punya, ya ternyata bukan Walkman. Dia punya alat untuk enhance. Itu pelajaran yang berharga bagi saya. Dan ya itulah, saya langsung tegur seperti itu memang nggak bagus juga ya Bu. Jadi mungkin kalau saya bisa memutar waktu kepada saat itu, saya akan mungkin setelah kelas saya akan bicara dengan dia, kenapa kamu pakai earphone? Nah mungkin dari sana kita tahu. Misalnya, saya nggak ngerti pelajaran ini, atau saya, oke. Setelah itu ya kita coba berikan tanggung jawab. Gimana kalau kamu nanti ke depan, bantu saya ngajar, ya. Kalau nanti saya buku, aduh jangan, saya malu, coba aja dulu. 1 menit, 2 menit aja. Itu perlu proses. Dan memang ada yang namanya, di akhir, ada yang namanya assertive escalation. Sanksi itu perlu. Nah, itu tapi di akhir, ya. Karena Ibu tadi sudah berulang-ulang, tapi coba apakah sudah dicoba tadi, satu, mendengarkan untuk memahami, coba juga untuk apakah ada masalah di dianya, setelah itu coba dengan tindakan yang lain, memerlukan waktu, ini kerja keras, dan di akhir ketika sulit, yang tadi assertive escalation. Kalau kamu seperti ini terus, kamu mungkin nggak akan lulus. Tapi saya masih percaya sama kamu. Saya masih percaya sama kamu, insya Allah kamu bisa. Tapi sementara kalau terus kayak gini ya. Saya pernah coba itu pada satu kawan saya, ternyata tidak berhasil. Karena memang ada betul-betul orang yang secara psikologis berbeda. Biasanya orang kalau sudah pakai jurus, apakah Anda tidak sayang sama orang tua? Itu biasanya kena. Tapi ternyata dia jawab, enggak. Enggak sayang sama orang tua. Berarti saya perlu, itu sudah lebih, saya harus berbicara lebih dalam dengan dia, karena ternyata memang dia ada masalah dengan keluarga, dia udah nggak sayang. Dia nggak peduli. Padahal mungkin dari 190% akan kena apakah Anda tidak sayang. Bagaimana kalau orang tua Anda meninggalkan Anda? Meninggal. Saya kaget, shock, karena dia berkata, ya I don't care. Oh, berarti itu ya. Pasti ada kasus-kasus khusus seperti itu, tapi ya sebelum masuk kepada assertive escalation atau tadi ancaman tadi, gunakan dulu cara-cara seperti itu sampai akhirnya. Saya pikir dicontohkan juga ya, seperti ketika Islam mencoba menyebarkan agamanya, dicobakan dengan perdamaian dulu sampai akhirnya, oke, sebelum kita perang, bagaimana kalau kita seperti ini? Bagaimana kalau kita dagang? Ya, tidak perlulah perang, ya seperti itu. Jadi daripada langsung, lebih baik kita coba pendekatan personal, dan kuncinya kita dengarkan untuk memahami. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Saya yakin tiap kasus itu berbeda. Saya yakin berbeda juga penanganannya, tapi selama kita mau menggunakan 3R itu di awal, ya karena intinya kita mau dulu nggak, kalau nggak susah. Kalau kita terlalu sibuk, susah juga. Kalau kita mau, insya Allah ada jalan. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu loh ya Bu ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Nurgowa. Terima kasih banyak. Silakan Bu Kapri, mau ada komentar terlebih dahulu sebelum nanti kita akan persilakan Bapak Henry yang sudah angkat tangan. Ya. Bu Kapri dulu, silakan. Pengalaman Bu Kapri juga cukup panjang. Jadi bagaimana kita yang Oke, menarik sekali. Saya mungkin lebih ingin berdiskusi dengan Mas Fidi. Yang tadi yang Mas Fidi sampaikan tadi itu menarik sekali, yang
diawali dengan pendidikan bukan segalanya, tapi segalanya mulai dari pendidikan, itu kayaknya asik banget. Jadi memang sekolah formal itu benar-benar mungkin menjadi salah satu jalan ya untuk kita merubah menjadi lebih baik. Nah, pertanyaan saya itu waktu Mas Fidi menyampaikan bahwa belajar bahasa Inggris ya. Ini sebagai kita semua nih latar belakangnya ada pendidikannya nih ya. Jadi label gurunya itu masih ada. Saya juga menyadari sekali yang Mas Fidi katakan bahwa belajar bahasa itu kadang-kadang kita bukan belajar menggunakan bahasa tapi belajar tentang bahasanya, ya kan? Dan anehnya sampai saat ini masih berlangsung gitu loh ya. Nah, mungkin kira-kira ada nggak ya tips-tips untuk saya nggak tahu apakah ini harusnya kita ke para dosennya, jadi nanti para dosen ngajarin calon gurunya tuh udah mulai benar, atau juga bicara ke policy makernya, ya kan, yang dimana mungkin tidak seperti itu loh ya harusnya mengukurnya. Kalau di dalam sistem pembelajaran di internasional itu memang ada yang namanya pelajaran bahasa asing dan pelajarannya itu lebih menitikkan pada grammar dan juga pada literatur. Jadi memang dibedakan tuh kalau memang mau mendalami literatur ya itu nanti approach-nya berbeda, tapi kalau yang tentang cuma day to day aja itu juga berbeda. Nah, ini kira-kira ada dari ilmu komunikasinya itu loh ya, biar meluruskan para guru yang ada di Indonesia untuk tidak menitik beratkan pada mengajar tentang bahasa, itu ada ide nggak Mas Fidi? Baik. Ya, mungkin saya sharing saja ya Bu ya, mungkin karena mungkin bukan berarti ide saya ini yang paling wow gitu. Berawal dari fakta bahwa saya yakin Teh Rita, Kang Irwan, Bu Kapri ketika keluar negeri, let's say ke Thailand, ke Malaysia atau ke Tiongkok sekalipun, atau ke Bali saja, silakan kawan-kawan, ibu bapak berbicara dalam bahasa Inggris kepada para pedagang yang keluar tuh bukan bahasa Inggris yang di sekolah. Tapi bahasa Inggris semacam let's go, buy one, buy two, buy three, cheaper lah, ya cheaper. Tapi bahasa yang komunikatif. Berawal dari sana, saya pikir, berarti guru-guru juga begini. Kalau policy maker itu perjalanannya akan panjang. Mengganti kurikulum itu akan panjang. Tapi mungkin kita bisa seperti ini tekankan kepada siswa, guys, dalam berbahasa Inggris itu, grammar penting, structure penting, tapi yang paling penting, message sampai. Saya sering contohkan seperti ini. Kalau saya berbicara seperti ini, apakah semua mengerti? Me, hungry, eat, hungry, me, eat, mengerti. Dan semua mengerti. Oke, itu pesan, itu komunikasi. Tapi kalau grammarnya juga penting. Look, I'm hungry. Where could I find restaurant? Something like. Tapi itu perlu kita jelaskan kepada mahasiswa. Tidak apa-apa salah grammar, tidak apa-apa salah structure. Yang penting pesan Anda sampai. Tarzan saja bisa ngomong. Yang penting pesannya sampai. Karena yakin Anda ke toilet di Singapura, di Thailand, cukup bilang toilet, where, mereka akan paham. Oke, over there. Karena kita sering lupa fungsi bahasa adalah alat komunikasi. Tapi kalau kita seorang linguis seperti Ibu Kapri ataupun Teh Rita, Kang Irwan, wajar. Kenapa sih? I am, bukan I was, bukan I is. Nah, kenapa I am? Nah, itu silakan Ibu Rita dan Pak Irwan yang tanggung jawab. Tapi sebagai guru, tugas kita adalah look, don't worry, just say it. Ya. Just say it, yang penting pesan Anda sampai. Karena yang penting kita motivasi siswa, nggak masalah, yang penting pesan Anda sampai. Karena itulah yang paling penting di dunia internasional. Tidak selama bahasanya untuk komunikasi, saya pikir grammar tuh bisa, ya kecuali kalau mau nulis paper, Scopus dan sebagainya ya jelas. Harus, tapi untuk komunikasi dengan orang-orang di luar itu, yang penting pesan kita sampai. Itu saja, itu yang perlu kita tekankan. Selain kita mengajar grammar,
Ingat, yang paling penting pesannya sampai. Grammar salah nggak masalah, pesan sampai itu yang paling oke. Itu saja mungkin Bu Kaprik ya. Oke. Thank you, Mas. Menarik loh ini, ketika kemudian kita masuk ke ranah dari komunikasi ini ke bahasa. Saya lihat di list sih sebetulnya ada Kang Dante, nggak tahu lagi on apa enggak nih ya. Ini dosen bahasa jelas. Ada Kang lagi Dante, on, ya? Lagi on teh, lagi on. Kang Dante on. Assalamualaikum, saudara. Boleh share sedikit nih dari sisi dosen yang mempersiapkan para pendidik nanti ya, ataupun apapun nanti mereka. Kira-kira gimana nih? Ada komentar nggak, Kang Dante? Boleh, silakan. Karena beliau bahasa Perancis nih lebih susah. Ya, nah ini justru ini. Mangga silakan. Sekedap ini ada Punten ya. masuk ya. Sebentar saya reject dulu. Saya mah suka ini, saya mah suka mentodong dah memang. Ya, jadi komennya mungkin begini. Apa ya? Tadi sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Fidi gitu tentang bahwa selain jadi grammar itu kan kalau saya selalu membahasakannya grammar itu jembatan saja sebetulnya. Tapi yang paling penting dalam komunikasi itu pesan. Nah, cuman ada juga yang kedua sebetulnya. Kalau dulu Pak almarhum Pak Haidar itu pernah menulis bahwa kesalahan terbesar pengajaran bahasa Inggris di Indonesia itu adalah memaksa siswa kita itu meniru 100% begitu ya. Nah, cuman untuk konteks bahasa Perancis agak sedikit berbeda karena pelafalannya punya spesifikasi tersendiri. Jadi kalau kami justru malah sebisa mungkin tiru lah itu pelafalan agar tidak ada salah memahami. Tapi ya tadi kalau prinsip pengajarannya sama saja bahwa kalau menekankannya pada komunikasi memang grammar itu hanya sekedar jembatan yang mungkin bisa jadi tidak terlalu penting. Kalau tujuannya hanya untuk komunikasi sehingga penekanan pengajarannya kalau kami lebih diarahkan ke tindak tutur saja. Tindak tutur what to say gitu. Ya, apa yang harus dikatakan pada siapa, tentang apa. Karena kalau kita berpaku pada grammar, itu pesan kadang tidak nyampe atau bahkan jadinya kalimatnya tidak lazim gitu. Karena misalkan si anak cenderung dia mentransfer bahasanya ke dalam mentransfer bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang di benak dia ke dalam bahasa Prancis yang sebetulnya kalau di bahasa Prancis nggak gitu ngomongnya gitu. Seperti apa ya misalkan di bahasa Inggris kita mengenal it happens gitu ya. It happens, kemudian di bahasa Prancis sebetulnya agak ekuivalen, ça arrive. Tapi mungkin untuk mereka yang tidak tahu bahwa ada ekivalensi it happens yaitu ça arrive di bahasa Prancis, mereka akan fokus bahwa kenapa pakai arrive. Arrive itu dari verba tiba gitu. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, ça arrive itu jadi itu tiba gitu. Bukan it happens. Nah, hal-hal itu sebetulnya yang ditekankan kalau fokusnya ke komunikasi gitu ya. Jadi ke tindak tutur, what to say, to whom, where, dan seterusnya. Mungkin itu saja. Nuhun Kang Dante tuh. Sami-sami. Nuhun, nanti Kang Dante diundang juga aja. Nanti nyari tema dulu nih Mas Sabina. Enggak, tadi sebentar menjawab telepon dulu sebentar ya, punten. Oh, enggak. Hatur nuhun Kang Dante, nuhun. Sami-sami. Tadi yang sudah angkat tangan Pak Henry, mudah-mudahan masih bergabung. Pak Henry tadi sudah raise hand. Halo. Halo. Iya, mangga. Silakan Pak Henry. Iya, semangat pagi Bapak Ibu, Kang Fidi. Terima kasih Pak Henry. Iya. Saya senang dengan obrolannya ini. Terlebih karena saya juga background-nya bukan dari pendidikan, jadi saya mau belajar banyak ini dari Bapak Ibu semua. Jadi begini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Henry. Saya background-nya adalah dokternya kebun alias pertanian. Nah, kita di perkebunan kelapa sawit dan saya tergabung di staf L&D, Learning and Development. Dan kebetulan kita juga jadi trainer. Jadi butuh effort besar ini Bapak Ibu gimana supaya bisa mentransfer knowledge sama skill sama trainee-trainee-nya. Nah, kebetulan siswa kita bilang yang notabene nantinya akan jadi calon-calon pimpinan begitu. Nah, jadi terkait tadi yang disampaikan Kang Fidi mengenai mendengarkan. Wah, ini sangat menarik sekali ini. Mendengarkan kalau tulisannya itu gampang mudah. Yeah. Tapi dalam aplikasinya
paling sulit rasanya. Nah, saya pernah kejadian seperti ini, Kang Fidi, Bapak Ibu yang lain. Ketika ada pas selesai kita ngajar di kelas gitu, terus kita ada dipanggil untuk meeting lagi dengan pimpinan. Kita kan nggak punya space waktu banyak ini. Nah, kebetulan datang tuh training. Pak, saya mau diskusi tentang yang ini belum selesai. Oke, coba kamu diskusi. Nah, setelah dia diskusi, si anak ini bicaranya ngalor ngidul dulu, nggak langsung to the point. Sementara kita kan harus sudah, waduh, sebentar lagi udah mau panggil meeting, harus datang duluan sebelum bos datang, kan begitu. Nah, kira-kira apa ya, Kang Fidi, tipsnya supaya kita bisa langsung to the point ke pokok permasalahannya? Karena yang terjadi ketika kemarin saya selesai diskusi, tapi diskusinya sebenarnya nggak selesai gitu. Cuman saya langsung cut, oke, saya ada meeting, nanti kita lanjutkan. Nah, setelah dari situ si anak nggak mau lagi, istilahnya apa, jarang untuk interaksi dengan kita. Di kelas juga sudah nggak seperti biasanya gitu. Jadi lebih banyak kan diam gitu. Itu kira-kira Kak Fidi, mana tahu Bapak Ibu yang lain juga bisa ngasih saran dan tips. Kira-kira apa nih yang bisa dikasih tipsnya ke saya, karena saya juga newbie di bidang pendidikan, backgroundnya sih bukan di pendidikan, jadi masih belajar terus gitu. Kalau ditanya tanaman boleh gitu. Siap, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Henry. Silakan Kang Fidi. Terima kasih Pak Henry. Betul. Sekedar konfirmasi, mungkin ini pembelajarnya pembelajar dewasa mungkin ya Pak Henry ya? Sudah. Ya, betul sekali. Baik, kalau dalam situasi Pak Henry mungkin sekali lagi manusia itu ingin didengar. Ya. Perempuan saja tadi ingin didengar, walaupun sudah punya kesimpulan sendiri. Dalam situasi Pak Henry mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun tadi betul sulit, waktu kita perlu jujur saja, waktu saya sedikit, kalau perlu lagi, setidaknya kita tunjukkan inisiatif kita, setidaknya nanti kita ketemu lagi. Kasih tahu saya kapan, nanti kita ketemu lagi, tapi sekarang saya ada meeting. Kita akan ketemu lagi, kapan? Kalau dia tidak datang, kita tunjukkan inisiatif kita. Apa ya? Kalau manggilnya apa? Bro, Kang, Mas, tadi katanya ada yang mau disampaikan ya. Ayo, saya sekarang lowong. Nah, seperti itu. Jadi setidaknya walaupun kalau langsung kita tolak, maaf, saya sibuk. Kata maaf yang terucap itu tidak akan terasa sampai hati karena kita tidak mengeluarkan semuanya. Itu hanya ucap di bibir, tidak ukir di hati. Maaf, no comment, maaf, sibuk. Hanya seperti itu. Maaf. Okay. Tapi kalau misalnya gini, aduh, kita pandang dulu, Mas, Kang, saya ditunggu rapat, aduh ini maaf ya, biasalah. Gini, mungkin makan siang atau mungkin besok, nanti kita ngobrol lagi. Walaupun itu tidak terjadi, tapi setidaknya inisiatif, pesan moral kita bahwa kita memperhatikan sang murid itu sampai. Si bapak ini. Mungkin nanti dia akan bilang seperti dalam hatinya. Kayaknya nggak jadi deh untuk Pak Henry. Toh saya pertanyaannya sudah saya jawab. Saya takut ngeganggu Pak Henry. Tapi sikap Pak Henry itu sudah diterima dengan baik bahwa Pak Henry mau mendengarkan walaupun sebentar, mendengarkan dengan sepenuh hati dan memberikan peluang untuk nanti kita ngobrol lagi sambil ngopi lah ya di kebun sawit ya. Seperti itu misalkan. Tapi karena kadang tidak jadi karena mungkin murid merasa segan, takut ganggu Pak Henry gitu. Kadang seperti itu. Saya pun seperti itu kata profesor, nanti sore ya saya juga sering deg-degan untuk kontak profesornya. Tapi ya kadang seperti itu, malah profesornya yang tanya, "Fit, mau ketemu saya?" Wah, saya itu hormatnya langsung double. Saya murid Pak Henry pun saya yakin akan respect 2 kali lipat kepada Pak Henry begitu Pak Henry yang mau. Terserah orang bilang Pak Henry turun derajat atau apa, bagi saya tidak. Pak Henry derajatnya 2-3 kali lipat lebih mulia ketika Pak Henry meng-SMS siswanya, katanya tadi mau ngobrol, ayo. Saya pribadi hormat ya. Saya akan hormat pada Pak Henry kalau Pak Henry bisa seperti itu. Hormat saya. Karena bagi saya itu betul-betul guru. Itu saja mungkin Pak Henry, terima kasih.
Ya, terima kasih Kang Fidi. Wah, ini luar biasa sekali ini. Saya jadi kepikiran terus ini. Terima kasih Kang. Atur nuhun sami-sami. Luar biasa ya Kang Fidi ya. Apa tadi? Maafnya hanya di bibir, di hati tidak terukir. Jelek banget ya. Hanya ucap di bibir, tak ukir di hati, diamalkan lewat perbuatan. Oke, rekan-rekan ini belum ada yang bertanya. Ini kayaknya amazing semua ini sama Kang Fidi ya. Oh, Kang Dante. Silakan. Boleh Kang. Ya. Jadi tadi setelah menyimak banyak diskusi malah jadi kepikir untuk mengajukan pertanyaan ini, Pak Fidi atau teman-teman yang lain, yang paling penting gimana sih sikap kita menghadapi mitra tutur yang ada gap gitu ya. Ini entah apakah mau dijawab dalam kacamata komunikasi atau psikologi, tapi itu kan yang terjadi. Kita berhadapan dengan milenial misalkan, atau bahkan kita misalkan berhadapan dengan yang generasi X misalkan, atau nah itu bagaimana, apa yang harus sebetulnya dilakukan agar komunikasinya lebih efektif dan saling enak satu sama lain begitu. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, betul nuhun Kang Dante. Mangga Kang Fidi dulu. Baik. Punten mau konfirmasi, kalau gap itu maksudnya di mana ya? Nah, ini bukan mencontohkan efeknya. Pertanyaannya sama ini sama. Iya. Iya. Itu maksudnya saya merespon loh. Itu mendengar untuk memahami, betul kan? Mendengar. Nah, saya ingin. Ini gapnya maksudnya apa? Gap. Mungkin saya kasih ilustrasi aja. Misalkan kita berhadapan dengan mahasiswa kita yang milenial gitu ya. Nah, mereka ini kan generasi Z gitu yang lahir serba instan karena teknologi dan lain-lain. Sehingga komunikasi mereka juga cenderung instan begitu. Nah, kita nih sebagai yang ada gap generasi itu harus seperti apa menyikapinya, meresponnya. Termasuk juga kita ketika berkomunikasi dengan gap yang mungkin di atas kita. Gitu. Itu sih yang saya maksud. Ya. Clear. Monggo, Kang Fidi duluan. Baik. Karena kamu punya narasumber nanti. Gini Kak, kembali kalau misalnya prinsipnya kita mau mendengarkan, yaitu kadang tadi mendengarkan bukan hanya apa yang dikatakan tapi yang ditunjukkan. Memang kalau sudah itu bahasa tertulis lewat WhatsApp, ya itu dari kata dari Dr. Mehrabian itu hanya 7%, sisanya ya itu. Kadang kita sering sakit hati kalau ada siswa yang meng-SMS atau SMS masih zaman nggak ya, yang meng-WhatsApp kita. Dan kita tersinggung karena itu, karena mereka terbiasa dengan langsung ping atau kayak gitu ya, langsung ping. Ya. Ping itu zaman BB. Oh, zaman BB. Tapi kembali kita mendengar itu, kalau kita langsung emosi, kita langsung marah ya. Ada baiknya ya kita temui tatap muka kalau sempat, kalau tidak mungkin kita berikan, maksudnya seperti ini, kita jawab, tapi kita sisipi juga, ada baiknya gimana kalau nanti lain kali berbicaranya seperti ini. Saya yakin Anda paham lah, karena mohon maaf, saya ini kurang bisa teknologi, atau saya ini kurang mengerti bahasa Anda. Jadi mohon diperjelas supaya lebih paham ya, maaf ya. Jadi jangan langsung blok, jangan langsung marah-marah. Karena itu yang akan menambah barrier semakin jauh. Menurut saya pribadi ini ya, dengarkan dulu situasinya siapa, termasuk yang gapnya di atas kita. Karena kebanyakan ya sama, saya pun kepada profesor saya ataupun kepada atasan saya, ketika saya meng-WhatsApp 3 paragraf, dijawabnya hanya 2 huruf. Oke. Nah, kita perlu pahami, kita perlu dengar, dia seorang rektor, dia seorang wakil rektor, dia seorang menteri, ya 2 kata pun sudah cukup berharga, tidak perlu sakit hati. Karena itu sering terjadi, bahkan mungkin kita pun sama kepada mahasiswa kita. Mahasiswa sudah lengkap dengan pembukaan mukadimah sampai penutup, semoga keselamatan ada untuk keluarga Pak Dante, dan kita jawab dengan jempol. Tenong. Yeah. Nah, itulah kita pahami posisi mereka, kita pahami posisi yang di atas dan yang di bawah. Kalau kita pahami, itu enak. Mohon maaf, saya ingin merujuk kepada
seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius. Dia seorang filsuf yang sangat luar biasa, dan kaisar baik terakhir, katanya kaisar baik terakhir Romawi, dia bilang, fokuskan pada apa yang bisa kita kendalikan, jangan fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita terlalu fokus pada, aduh, kalau oke ini, apakah Pak Rektor marah sama saya, Pak Menteri marah, atau kira-kira ini menghina nggak ya, atau misalkan ada WhatsApp masuk dari mahasiswa, wah ini mahasiswa melecehkan saya. Padahal kita nggak tahu apakah mahasiswa ini melecehkan atau tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tanya, mohon maaf saya tidak mengerti bahasa Anda, ini bahasanya, saya bukan generasi milenial, saya generasi kolonial, mohon maaf. Bisakah jelas? Fokus ada apa yang bisa kita kendalikan. Memang itu maksud dari Kaisar Aurelius itu. Bahasa, apa yang bisa kita ketik, apa yang bisa kita rasakan, itu ada di bawah kendali kita. Yeah. Kalau rektor itu memang mau menghina, ataupun menteri itu mau menghina, ya silakan saja. Tapi kalau kita bisa kendalikan perasaan, oh mungkin Pak Menteri sedang sibuk, selesai, tenang, nggak akan ngenes. Dan mahasiswa pun, mungkin mahasiswa ini belum tahu, maklum, masih jahiliyah, perlu kita kasih pencerahan, ya. Itu fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, daripada apa yang terjadi di luar ini, yang di luar kendali kita. Menurut saya seperti itu, Kang Dante. Tapi ini kita bisa ngomong di konten YouTube nih nanti, Kang Dante, ya. Tapi tadi menarik berarti ya Pak Fidi, bahwa kata kunci memahami tadi sebetulnya berarti bukan hanya ke konten atau substansi pembicaraan, tapi juga betul. Memahami siapa yang bicara, begitu kan, sehingga kita bisa lebih bersikap begitu ya. Oke, terima kasih. Terus Kang Dante, mohon atur nuhun. Yes, oke. Sekarang saya mau undang yang di sebelah saya karena belum ngomong dari tadi ya. Ini Dali ini. Main undang-undang aja, lempar-lempar ide. Boleh Pak Irwan, silakan. Kalau dari perspektifnya NLP, pertanyaannya Kang Dante ini kayak gimana sih dengan komunikasi? Ya, NLP. Menarik. Sebelumnya mohon maaf tadi saya terlambat, walaupun saya join dari awal hanya sambil nyupir karena tadi ada kegiatan dulu pagi-pagi. Kegiatan di sekolah, jadi terlambat bergabung, tapi dari awal saya mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Pak Fidi. Dan terkait dengan apa yang dibahas dan sampai ke ujung di NLP, sebetulnya ada dua hal kalau saya melihat pada bagaimana kita berkomunikasi. Yang dua hal itu dari sudut relasi kuasa, dan yang kedua dari sudut NLP-nya. Dari sudut relasi kuasa, mestinya kita melihat bahwa kita dengan mitra bicara itu posisinya sama, equal. Akan tetapi yang terjadi dalam beberapa hal, terkadang ketika kita berbicara dengan murid, ketika kita berbicara dengan tukang sapu, ketika kita berbicara dengan menteri, itu beda. Relasi kuasanya jadi beda. Kita berbicara dengan murid, kita merasa bahwa kita memiliki power atau authority yang lebih kuat daripada kita berbicara dengan atasan kita. Ketika kita berbicara dengan atasan kita, maka kita merasa bahwa kita punya authority atau power atau kekuasaan yang lebih rendah. Nah, ini jadi nggak balance gitu. Ketika kita berbicara mengenai relasi kuasa, akhirnya pembicaraan menjadi tidak seimbang. Orang akan cenderung, kalau tadi kata Pak Fidi, ketika sudah ada pembukaan, mukadimah, penutup, hanya dijawab dengan oke atau dengan jempol. Nah, ini kan ada relasi kuasa yang nggak balance. Padahal seharusnya kepada siapapun kita berbicara, maka kita menganggap bahwa mitra bicara kita itu adalah orang yang sama, orang yang equal. Jadi ketika dia panjang lebar, maka kita juga tidak hanya dengan oke dan jempol saja. Itu menurut saya. Jadi bahwa relasi kuasa ini penting kita pahami agar kita tahu ketika kita berbicara dengan tukang sapu, kita berbicara dengan murid, kita berbicara dengan kepala sekolah, kita berbicara dengan kepala dinas, kita punya relasi yang sama. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Nah, ini baru masuk ke NLP ini. Terkait dengan apa yang kita perlu sampaikan, bahwa kalau di NLP ada dua hal. Yang pertama, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. We cannot not communicate. Dan yang kedua, respon yang kita terima, makna yang didapatkan tergantung dari respon yang kita terima. Jadi, sukses tidaknya komunikasi itu sebetulnya dari respon yang kita terima. Walaupun yang tadi akhirnya, ketika relasi kuasanya itu tidak kita merasa lebih kuat,
tapi kita tidak bisa berbicara dengan baik dan kemudian direspon dengan tidak baik, akhirnya jadi masalah tuh. Kita merasa bahwa sebagai seorang senior nih kita bisa semena-menanya sehingga cukup dengan hey kamu datang ke ruangan saya, dia nggak terima digituin, jadi masalah tuh. Nah ini yang kemudian poinnya tadi terakhir di Kang Fidi yang disampaikan oleh Aurelius. Kita hanya bisa mengontrol apa yang ada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang ada dalam kendali orang lain. Tadi disampaikan oleh Bu Nurgowa pun sama sebetulnya. Dan itu juga buat guru-guru yang lain, bahwa kalau kita ingin mendapatkan respon dari murid untuk bisa mereka lebih tertib, mereka bisa lebih teratur, mereka lebih bisa mendengarkan, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi disampaikan di awal oleh Kang Fidi bahwa kita ingin menjadi orang yang dapat dipercaya dan sebagainya, tadi ada 4 poin. Nah, kita ingin dapat itu, begitu? Nah, apakah kita sudah seperti itu? Jadi, refleksikan itu dulu sebelum akhirnya kita berharap itu dari orang lain. Gitu. Jadi, NLP ini cukup banyak membantu saya secara pribadi bagaimana menggunakan micro skill atau kemampuan-kemampuan tertentu untuk membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik. Misalnya kita bisa melihat respon tadi itu gestur tadi itu sebagai satu hal di mana kita melihat bahwa dia sudah tidak nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Nah, itu ada teknik-tekniknya untuk bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang lebih efektif. Jadi betul tadi yang disampaikan bahwa kalau dari 73855 yang terbanyak itu justru 55%. Nah, karena kata-kata itu tuh hanya 7%, maka kita mesti bisa lebih sensitif nih sebagai lebih peka. Kita masih lebih peka nih sebagai pribadi. Balik lagi, awalnya ada dari kita. Ketika kita ingin sekeliling kita itu bisa merespon dengan baik terhadap kita, maka yang perlu kita lakukan adalah aksi yang baik juga. Jadi kita tidak bisa semena-mena berharap orang akan berubah kalau kita tidak berubah. Demikian pula juga dengan murid. Kita ingin murid kita berubah dalam hal gaya belajar dan seterusnya. Tapi kita sebagai guru hanya menggunakan satu pendekatan cara belajar, selesai. Gitu. Jadi kita tidak merubah tuh dari awal tahun semester sampai akhir tahun semester pembelajaran kita hanya sifatnya lecturing gitu atau hanya sifatnya diskusi. Ya jangan harapkan kalau kemudian nanti akan ada perubahan pada cara anak-anak belajar dan bagaimana anak-anak bisa menangkap pembelajaran dengan lebih baik. Jadi panjang juga ya. Padahal ini saya ditodong nih, saya juga nggak tahu nih saya mesti ngomong apa. Tapi setidaknya 2 hal yang menjadi penting adalah yang tadi. Pertama, relasi kuasa. Kita perlu merasa bahwa siapapun itu sama, walaupun ya mau nggak mau ketika kita menghadap direktur, atasan dan seterusnya, mungkin kita akan berbasa-basi dengan lebih panjang lah gitu. Dibanding kepada orang yang kita tahu secara kuasa, secara relasi itu memang di bawah kita. Tapi balik lagi, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berperilaku yang sama. Terakhir, semua kejadian itu sifatnya netral. Sampai bagaimana kemudian kita memberikan label pada kejadian itu. Tadi kata Kang Fidi disebutkan bahwa anjing itu netral. Tapi bagaimana kita melabeli itu, bagaimana kita kemudian berasumsi, itu seorang PNS, seorang dosen yang sangat tidak Pancasilais gitu. Nah, udah itu selesai. Karena sebetulnya kejadiannya netral sampai kita melabeli kejadian itu. Begitu. Mungkin itu tambahan. Pelabelan itu ada di NLP ya. Karena pikiran mempengaruhi perasaan mempengaruhi perilaku. Oke, terima kasih sudah bersedia ditodong. Mangga, sekarang saya todong Bu Kapri. Enak ya? Enak ternyata alhamdulillah. Enaknya jadi moderator gitu kayaknya. Lain kali gantian. Oke, tadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mas Fidi dan juga Mas Irwan. Tapi saya mungkin sebagai guru ini kadang-kadang kita kadang-kadang suka lupa sebetulnya siapapun audiensnya, siapapun apakah milenial, apa kolonial, apakah apapun juga, itu sebagai guru tuh kita tidak di awal itu kita tidak menyamakan persepsi dulu. Jadi maksudnya adalah di awal itu kalau seorang guru akan lebih indah kalau kita membuat peraturan yang dibuat bersama.
Nah, peraturan itu sebetulnya menyamakan persepsi. Jadi nanti komunikasi tidak akan ada gap karena ekspektasi saya sebagai guru atau saya sebagai dosen itu akan sama dengan yang ingin diketahui oleh muridnya atau mahasiswanya. Jadi misalnya kalau di awal itu kalau komunikasi cuma nulis ping 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 aja itu nggak boleh ya. Misalnya atau misalnya komunikasi kalau buat email itu harus ada introduction ya, nggak boleh maaf Bu telat ngumpulin. Udah seperti kayak WA aja. Nah, yang seperti itu menurut saya memang harus diberitahukan secara transparan kepada siswa atau mahasiswa di awal. Ya. Jadi ekspektasi itu benar-benar terpampang. Dan kalau saya sebagai guru kelas itu biasanya peraturan-peraturan itu saya akan tulis terus dan saya pampang. Nah, begitu ada yang miskomunikasi, itu saya akan merefer, ingat nggak apa yang kita bicarakan? Ingat nggak apa yang kita ini? Jadi tidak perlu akhirnya miskomunikasi sampai tersinggung atau apapun. Jadi mungkin kalau saya lebih ke arah itu. Nah, sayangnya setelah guru itu atau dosen yang kadang-kadang sudah memiliki peraturan tata tertib yang sudah bagus dan disepakati bersama, itu kadang suka tidak menjalankannya. Jadi misalnya kamu kalau terlambat, ini misalnya ya terlambat 3 kali, kamu boleh keluar aja dari ruangan saya misalnya ya. Nah itu nggak perlu, mereka nggak akan sakit hati kalau 3 kali itu akan keluar. Nah, tapi sayangnya guru setelah 3 kali itu guru nggak akan melakukan itu dengan pikiran kasihan, ini, itu gitu loh ya. Nah itu yang membuat teman-temannya merasa ini guru lenient atau gurunya itu bisa nih di kompromis gitu. Nah ini yang harusnya kita jaga sebagai guru. Jadi kadang-kadang kita tuh harus bisa bilang tegas, bukan galak ya. Galak sama tegas beda. Jadi kalau tegas itu memang melaksanakan apa yang kita mau inginkan. Nah itu mungkin pendekatan ini bisa juga dilakukan oleh Bu Nurgawa tadi yang bilang bahwa kok muridnya berulang-ulang kasih ini, melakukan lagi. Itu mungkin karena di awal kita tidak tegas. Ya. Oke, mungkin itu kali ya tambahannya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Kapri. Oke, alhamdulillah. Sekarang ada Bang Leosi dari Medan katanya. Mau nanya. Silakan Bang Leosi. Monggo. Bisa dengar Teh? Bisa, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dari Medan, saya Leti gitu. Basic saya pengajar guru gitu kan. Kita tahu tuh kalau guru kan merupakan orang yang banyak berkomunikasi gitu, apalagi di kelas gitu kan, sama orang bersosial gitu kan. Nah, kita tahu guru bisa sebagai pembimbing, motivator di kelas itu sama murid-muridnya gitu kan, sehingga kita bisa mentransfer ekspektasi positif dalam komunikasi gitu kan. Nah, ketika di sekolah kita bisa nih komunikasi baik, siswa kita juga balik sama kita baik gitu kan. Nah, kita kan tidak tahu nih komunikasi mereka di lingkungan gitu kan, komunikasi mereka di keluarga gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan singkat aja gitu kan, ini kita sebagai pengajar, sebagai guru, orang yang banyak berkomunikasi, bagaimana sih menjembatani ini gitu. Jadi ketika dia menghadapin lagi ke lingkungan sosialnya, kembali lagi ke kita gitu kan. Kadang kan ada ekspektasinya negatif lagi kembali gitu. Mungkin kita bisa sharing. Oke. Sip, Bang Leosi. Ini soalnya katanya banyak yang bilang kalau masukin anak ke sekolah kayak ke laundry ya Bang ya. Jadi nanti kalau kotor masukin lagi ke laundry. Nanti udah bersih dibawa pulang. Nanti di rumah nggak tahu udah dia main sama siapa katanya. Mangga, Kang Vidi dulu, silakan. Baik. Kembali ke awal tadi dari Sang Kaisar. Kita fokus pada apa yang kita bisa kendalikan. Apa yang terjadi di lingkungan luar sana itu di luar kendali kita. Apa yang terjadi dengan relasi kuasa di luar itu, di luar kuasa kita. Tapi yang tadi bisa kita bagikan atau yang kita lakukan, fokus pada hal tersebut seperti kata
tadi saya dengar dari Bu Kapri, kalau kita mulai dengan kontrak, peraturan, dan disampaikan dengan baik, dan dikomunikasikan ke orang tua dengan baik, itu juga bisa membantu, karena kita memiliki dasar bergerak kita. Dan tentunya satu yang paling penting dari seorang guru, itu kitanya sendiri bisakah mencontohkan, karena itulah mereka itu belajar dari contoh. Kalau kita tetap bertutur kata baik, walaupun siswa tersebut di luar entah bagaimana dan kemudian ada komplain, bahkan orang tua pun akan berpikir, tapi kok ini gurunya baik kok, gurunya tutur katanya baik, jangan-jangan salahnya di saya. Nah ini posisi seperti ini perlu ditajamkan lagi dengan kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita bisa tegur di sekolah seperti ini, ya kita coba tanyakan atau diskusikan di luar kelas sebelum dikembalikan ke lingkungan sosial masing-masing. Ketika sudah di rumah memang itu di luar kendali kita. Upayakan semaksimal mungkin apa yang sudah atau apa yang ada di dalam kendali kita, karena kalau sudah masuk lingkungan, yang bisa kita lakukan adalah sempurnakan dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita contohkan, apa yang sudah kita berikan di kelas itu, memberikan semacam inspirasi ataupun pedoman bagi sang siswa tersebut agar di pun seperti itu. Karena memang sekolah ini fungsinya dua, bukan hanya transfer knowledge, transfer ilmu, tapi juga transfer nilai-nilai moral. Jadi kalau saja gurunya sendiri, mohon maaf misalnya, gurunya ngomongnya kasar, sering nyebar hoax, ya di lingkungan sosialnya sama, akhirnya malah menjadi 2-3 kali lipat perilaku dari sang siswa tersebut. Tapi kalau kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, kalau memang kita bisa buat semacam panduan, kita buat panduan untuk siswa, panduan untuk orang tua, jelaskan bersama. Kalau tidak, ya kembali kita fokuskan pada apa yang bisa kita lakukan. Kita coba berikan contoh, kita coba berikan pemahaman. Kalaupun masih tidak bisa, yang cara terakhir sempurnakan dengan doa, ya, karena apa yang di luar kuasa kita itu pasti ada di bawah kuasa yang maha kuasa. Jadi itulah kita selalu doakan, sisipkan selalu doa kita di tengah-tengah ibadah kita kepada para siswa kita, karena kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita kendalikan. Itu kurang lebih dari saya, mungkin dari Bu Kapri atau yang lain bisa ditambahkan. Kalau saya mau nambahkan sedikit ya, kalau memang saya setuju tadi yang Mas Fidi bilang bahwa kita harus fokus pada yang bisa kita kendalikan, dan guru memang harus menjadi role model. Itu benar banget. Oke, jadi sebetulnya kalau mau jujur, tidak hanya guru yang jadi harus role model, tapi orang tua juga harus jadi role model. Itu yang mungkin harus digarisbawahi. Dan sayangnya orang tua itu biasanya belajar mendidik anak itu kalau tidak sekolah guru atau tidak mengadakan, tidak ikut bincang edukasi bersama IC dan IC, itu biasanya mereka akan mengcopy apa yang dilakukan orang tuanya kepada mereka. Jadi orang tuanya dulu mendidik dia dengan nyeplok, ya nanti mungkin sama anaknya dia akan juga nyeplok. Apa itu nyeplok bahasa Indonesia? Biasanya diseplok pantatnya gitu loh ya. Nah itu akan terjadi. Nah tadi pertanyaannya adalah dengan kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah kalau saya pribadi ya, kita itu manusia pastinya akan kadang-kadang terlepas dengan kata-kata seperti itu kalau sedang emosi yang sangat amat, ya kan? Tapi menurut saya adalah apa yang kita lakukan setelah melakukan kesalahan itu yang lebih penting. Oke, jadi maksudnya adalah misalnya saya pernah melakukan misalnya, aduh saya sebel banget nih, kalau bahasa Inggris misalnya keluarlah kata F-nya gitu loh ya. Misalnya, nah terus kemudian ada murid,
terus kita jadi sadar kan, waduh ini salah. Nah kita akan harus bilang ke muridnya bahwa, aduh maaf ya nak, itu tadi ibu sangat emosi. Ibu seharusnya tidak melakukan. Kamu tidak boleh mencontoh itu. Ibu tidak boleh. Jadi mengakui kekurangan kita itu adalah part of learning dari siswanya. Nah itu kadang-kadang itu tidak diajarkan oleh guru. Karena guru itu seringkali pinginnya terlihat sempurna terus. Padahal kita manusia kadang-kadang tidak sempurna. Jadi why not? Tapi apa yang kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan itu yang lebih penting menurut saya. Ya, jadi saya juga setuju dengan Mas Fidi yang mengatakan bahwa ini orang tua harus disamakan persepsi juga, harus dikomunikasikan bahwa caranya berkomunikasi seperti apa. Jadi ngelondrinya di tempat sekolah dan di tempat orang tua itu sama kata versi Mbak Rita ya. Ya, cuma kalau sekarang ini mungkin juga bisa dilihat bahwa sekolah-sekolah mulai ada memberi parenting buat orang tua muridnya. Nah itu biasanya memang harus dilakukan di awal tahun sehingga guru dan orang tua memiliki persamaan persepsi. Oke, tapi masalahnya adalah kadang-kadang memang benar apa budaya yang di rumah kadang terbawa di sekolah. Nah ini mungkin menurut saya tugas guru tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tapi tugas mendidik ini adalah memperbaiki hal-hal seperti itu. Jadi misalnya begitu ada kata-kata yang tidak sempurna keluar, kita bisa bilang, misalnya ada kata anjing tadi yang kalau menurut kita dalam norma tertentu itu sudah dikatakan negatif ya, kita bilang, kamu, oke coba kenapa bisa keluar seperti ini? Oke, itu sebetulnya tidak pantas, secara norma itu seharusnya tidak kamu lakukan. Nah yang kayak gitu tuh harus diberi pendidikannya dan beritahu kenapa. Nah, itu mungkin yang saya bisa tambahkan, Mas Irwan dan Mbak Rita. Yes, terima kasih banyak Bu Kapri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Leosi terjawab ya. Iya, bisa ya. Karena kan kayak gitu tuh. Kalau kita memang di kelas, di sekolah gitu kan, anak-anak tuh mungkin kayak tadi bilang Kang Widi tuh bisa di bawah kendali kita gitu kan. Ketika mereka kembali ke rumah, kembali komunikasi di lingkungannya gitu kan. Kembali lagi tuh kadang ekspektasi negatif yang nggak kita inginkan gitu kan, jadi kembali lagi kan gitu. Oke deh, siap. Saya nambahkan, jadi Mas Lesi ya dari Medan, pendidikan itu tidak hanya 1 kali 2 kali itu berubah. Jadi itu memang perlu waktu. Oke, jangankan murid kita ya, anak sendiri aja kadang-kadang suruh bawa cangkirnya atau piringnya habis makan dikembalikan, itu kita harus ngasih tahu 3, 4, 5, 10 kali. Nah, jadi menurut saya title guru itu salah satunya adalah jangan sungkan-sungkan dan jangan putus asa dan jangan jangan aduh kok saya ngingetin lagi ya, aku ngingetin lagi ya. Ya memang itu part of our job gitu. Yeah. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Teh Rita, saya jadi sedikit keingetan Teh Rita. Nggak boleh kan? Ya, saya jadi teringat sebuah film yang inspiratif, boleh ditonton, namanya Coach Carter. Jadi yang bisa dilakukan Bang Leosi ini adalah menyadarkan siswanya bahwa kita menghargai mereka sebagai seorang manusia. Dalam Coach Carter ini dia datang ke sekolah, melatih bola basket, dan semuanya anak-anak preman semuanya. Dan tidak mau dilatih. Tapi dia mulai dengan, mulai detik ini saya akan panggil kamu Mister, kamu pun panggil saya Mister. Sama-sama. Dia tidak manggil nama, dia pakai manggilnya Mister. Dia buat kontrak di awal. Dia bilang, saya buat kontrak. Loh, kita bukan profesional. Loh, kontrak ini memang hal yang kecil untuk anak SMA. Tapi kalau hal yang kecil saja tidak Anda hargai, bagaimana dengan hal yang besar nanti? Dengan adanya kontrak ini, saya menghargai Anda sebagai seorang manusia. Uniknya, karena memang tadi betul kata Bu Kapri, dia terus disiplin, konsisten, istiqomah melaksanakan hal tersebut, menghormati siswanya, menghargai siswanya, berbicara terus. Yang unik bukannya dia kembali ke sosial itu jadi berubah, tapi dia malah mengubah apa yang terjadi di lingkungan sosialnya. Orang tuanya yang asalnya mabok-mabokan,
malah jadi selesai mabuk-mabukan karena terinspirasi anaknya berkat Coach Carter ini. Jadi itu tadi posisi bahwa ternyata apa yang kita lakukan di bawah kendali kita, kalau dilakukan dengan konsisten, terus-menerus, tulus, malah akhirnya bisa mengubah dunia. Jadi memang kata dan komunikasi itu saking kuatnya memang bisa mengubah dunia, itu betul ya.